Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke harga mutlak di bagian yang kedua. Kita akan bicara tentang persamaan yang memuat harga mutlak. Jadi kita akan mencoba mengawali dengan menghubungkan penyelesaian dari persamaan harga mutlak dengan konsep harga mutlak sebelumnya, yaitu tentang fungsi harga mutlak. Ya, mari kita simak. Yang pertama, saya contohkan, kalau harga mutlak X itu nilainya sama dengan 5. Berapakah X yang memenuhi? Maka sebelum ini kita sudah belajar bagaimana menggambar grafik Y sama dengan harga mutlak X. Yaitu berarti 0,0 gitu ya, 1,1, kemudian min 1,1, min 2,2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan ini dari Y, ini Y yang pertama. Nah, Y yang kedua kita akan menghubungkan dengan 5. Maka garis Y sama dengan 5 itu di sini. Lihat, maka akan berpotongan di dua titik ini. Dua titik ini. Pada saat kapan dia berpotongan? Saat X sama dengan 5 dan saat X sama dengan negatif 5. Maka penyelesaian dari ini berarti X yang pertama adalah sama dengan 5. Ya. X yang kedua adalah sama dengan negatif 5. Ya. Maka dari sini kemudian orang bisa menarik kesimpulan bahwasanya kalau ada harga mutlak X sama dengan A, maka X yang pertama itu sama dengan negatif A, X yang kedua adalah A sendiri. Karena negatif A kalau di harga mutlakkan itu sama dengan A, sedangkan A sendiri kalau dimutlakkan juga A. Nah, seperti itu konsep awalnya. Maka kemudian soal-soal yang lain jadi lebih sederhana. Misalkan soalnya begini. Secara grafis kita sudah bisa buat, berarti di sini kita buat grafik Y sama dengan X ditambah 2. Oke, Y sama dengan X ditambah 2 harga mutlak. Maka gambarnya kemarin kita dapatkan seperti ini. Oke, kemudian ada garis Y sama dengan 4. Kita buat garis Y sama dengan 4. Maka berpotongan di dua titik ini. Berpotongan di titik berapa gitu ya? Yang X yang pertama adalah 2. Ya. Berarti X yang pertama adalah 2. X yang pertama ini jadi sistemnya. X yang pertama adalah 2. X yang kedua adalah negatif 6. Maka kalau kita hubungkan dengan konsep sebelumnya, gitu ya, secara aljabar tanpa grafik misalkan, maka ini bisa dijabarkan dua bagian. Yang pertama adalah bahwasanya X ditambah 2 itu sama dengan 4 sendiri. Yang kedua adalah X ditambah 2 sama dengan negatif 4. Seperti konsep sebelumnya tadi. Seperti konsep sebelumnya ini. Bahwasanya ini sama dengan ini, yang satu sama dengan ini. Oke ya. Nih. Sekarang kita tinggal melanjutkan berarti. Oh, berarti di sini X sama dengan 4 dikurangi 2. Berarti ini sama dengan 2. Nih, sama. Ya. Oke, kemudian ini X sama dengan negatif 4 dikurang 2. Berarti sama dengan negatif 6. Ya, sama. Nah, maka kita bisa menyederhanakan dari cara grafik menjadi cara aljabar seperti ini. Ya, oke, kita tingkatkan lagi. Misalkan soalnya ini. Maka secara grafik kita harus membuat grafik Y sama dengan harga mutlak 2X dikurangi 6. Gitu ya. Kemudian Y sama dengan 4. Nah, dibuat sistem, maka gambarnya seperti ini. Seperti yang kemarin video satunya ya. Oke, kemudian dipotong oleh garis Y sama dengan 4. Ini. Maka didapatkan dua titik potong. Oh, berarti X yang pertama adalah 1, X yang kedua adalah 5. Berarti di sini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5. Maka kita juga bisa menyelesaikan secara aljabar.
Konsep yang pertama bahwasanya 2x dikurangi 6 sama dengan 4 sendiri. Dan yang kedua adalah 2x dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Silakan diproses, berarti 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 5. Ini 2x sama dengan 2, ini x sama dengan 1. Ini sama. Maka kalau disuruh menuliskan, tentukan himpunan penyelesaiannya gitu ya. Himpunan penyelesaiannya berarti x demikian hingga x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Seperti itu. Oke, kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi dengan soal yang lain. Nah, misalkan seperti ini. Tanpa harus menggunakan grafik. Karena konsepnya sudah kita pegang, tanpa menggunakan grafik, bagaimana menyelesaikannya? Maka kita tetap menggunakan konsep tadi, bahwasanya harga mutlak X kalau sama dengan A, maka X sama dengan A atau X sama dengan min A. Maka sama, yang pertama berarti 2X dikurangi 7 sama dengan 13, atau yang kedua 2X dikurangi 7 sama dengan negatif 13. Diproses, berarti ini 2x sama dengan 20, ini x sama dengan 10. Yang sini 2x sama dengan negatif 6, berarti x sama dengan negatif 3. Kalau dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah x, berarti x sama dengan negatif 3, atau x sama dengan 10. Seperti itu. Jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah ya. Konsep paham, aljabar bisa. Ya. Oke, kita tingkatkan soalnya. Kalau seperti ini, bagaimana menyelesaikannya? Sama, berarti yang pertama, 5x dikurangi 3 sama dengan 12. Yang kedua, 5x dikurangi 3 sama dengan negatif 12. Oke, aljabarnya bisa dimainkan. Ini 15, berarti x sama dengan 3. Yang di sini 5x sama dengan negatif 9, berarti x sama dengan min 9 per 5. Maka himpunan penyelesaiannya sudah bisa dituliskan. Berarti x demikian hingga x negatif 9 per 5 atau x sama dengan 3. Seperti itu. Lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, mulai ini. Ya. Oke, lihat. Yang pertama, berarti 3x dikurangi 6 per 2 sama dengan 12. Kemungkinan yang kedua adalah 3x dikurangi 6 per 2 sama dengan 12. Satu-satu kita selesaikan. Menyelesaikan persamaan seperti ini, sama halnya kita mengalihkan keduanya dengan kedua ruas dengan 2. Berarti ini tinggal 3x kurangi 6. Di sini kalikan 2 juga, berarti 24. Masing-masing ditambah 6, berarti di sini tinggal x. Ini menjadi 30. Masing-masing dibagi 10, 3, berarti di sini adalah 10. Oke, sama konsepnya. Ini negatif 12 ya. Oke, lupa tadi. Sama-sama dikalikan 2, berarti 3x dikurangi 6. Di sini adalah negatif 24. Sama-sama ditambah 6, berarti tinggal x, ini negatif 18. Sama-sama bagi 3, berarti ini x, ini negatif 6. Nah, maka himpunan penyelesaiannya sudah dapat. Berarti x, demikian hingga x sama dengan negatif 6, atau x sama dengan 10. Seperti itu. Ya, jadi lebih mudah. Oke, ini lagi. Sebenarnya biasa juga ya, aljabar biasa. Yang pertama, bahwasanya 2, 3x kurangi 1 per 3 sama dengan 8. Kemungkinan yang kedua adalah 2, 3x kurangi 1 per 3 sama dengan negatif 8. Oke, sama-sama kali 3 berarti yang atas 6x dikurangi 2, ini 24. Oke, sama-sama ditambah 2 berarti 6x sama dengan 26. Sama-sama dibagi 6 berarti x sama dengan 26 per 6
atau 13/3. Oke. Yang ini sama-sama kali 3, berarti 6x kurangi 2 sama dengan negatif 24. Sama-sama ditambah 2, berarti 6x sama dengan negatif 22. Berarti x sama dengan negatif 22 dibagi 6. Berarti sama dengan negatif 11/3. Tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya. Berarti x, demikian hingga x negatif 11/3 atau x sama dengan 13/3. Seperti itu ya. Bagaimana kalau soalnya begini? Oke. Saya rasa sama saja. Berarti yang pertama 2 kali 3x kurangi 1/9 sama dengan 1/3. Kemungkinan yang kedua adalah 2 3x kurangi 1/9 sama dengan negatif 1/3. Seperti itu. Sama-sama dikalikan 9, berarti ini 6x dikurangi 2, ini adalah 3. Berarti sama-sama ditambah 2, 6x sama dengan 5, berarti x sama dengan 5/6. Yang di sini sama-sama dikalikan 9, berarti negatif 3. Sama-sama ditambah 2, berarti 6x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1/6. Tinggal tuliskan himpunan penyelesaiannya ya. Berarti x sama dengan negatif 1/6 atau x sama dengan 5/6. Oke. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Maka ini adalah kita sudah menggunakan berbagai ilmu. Biasanya soal-soal yang tingkatannya tinggi, misalkan masuk perguruan tinggi, soalnya sudah dipadu seperti ini. Ada bentuk mutlak, ada bentuk aljabar biasa. Ya, maka cara mengerjakannya kita harus mendefinisikan ini dulu. Ya, mendefinisikan ini dulu. Lihat, definisi dari 2x dikurang 6, seperti hanya kita mendefinisikan harga mutlak x menjadi yang awal kita video pertama itu. Sama dengan negatif x. Kalau x-nya kurang dari 0. Akan sama dengan x kalau x-nya lebih dari sama dengan 0. Begitupun ini bisa didefinisikan. Berarti ini adalah sama dengan negatif dari 2x dikurangi 6. Gitu ya. Untuk x kurang dari penyebab nolnya adalah 3. Berarti 3. Gitu ya. Nah, sekarang akan menjadi 2x dikurang 6. Gitu ya. Kalau x-nya lebih dari sama dengan 3. Maka kita kondisikan di sini. Misalkan di sini pertama. Untuk x kurang dari 3. Maka soalan itu berarti 2x dikurang 6 sama dengan x ditambah 3 itu ekuivalen. Akan sama. Ini berubah menjadi ini. Berarti negatif dari 2x dikurang 6 sama dengan x ditambah 3. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini negatif 2x ditambah 6 sama dengan x ditambah 3. Berarti negatif 3x sama dengan negatif 3. Berarti x sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari 3? Iya, benar. Berarti ini adalah benar. Penyelesaian. Oke ya, sudah kita dapatkan 1. Sekarang untuk kondisi, dua-duanya harus diuji ya. Untuk kondisi x lebih dari sama dengan 3. Maka lihat soalan ini 2x dikurangi 6, harga mutlaknya sama dengan x ditambah 3, itu jadi ekuivalen, ini akan tetap seperti ini. Berarti menjadi 2x dikurang 6, sama dengan x ditambah 3. Lihat, berarti menjadi x sama dengan 9. Apakah 9 itu lebih dari 3? Ya, benar. Oke.
Karena kedua-duanya benar, maka kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah X, demikian X sama dengan 1, atau X sama dengan 9. Nah, seperti ini penyelesaiannya kalau sudah melibatkan ada harga mutlak, ada bentuk aljabar, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu intisari dari persamaan harga mutlak. Oke. Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya. Semoga semakin membuka wawasan kita tentang persamaan harga mutlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.